Rapat pleno KPU Kabupaten Kediri yang menetapkan DPS atau daftar pemilih sementara dengan total 1.234.918 pemilih, baik laki-laki maupun perempuan dari pemula sampai manula. Rapat tersebut juga dihadiri oleh para peserta Pilkada Kabupaten Kediri, sejumlah 16 partai politik, serta badan pengawas pemilu dan instansi terkait di pemerintah Kabupaten Kediri dan seluruh panitia pemilih kecamatan. Dari 1.300.000 sekian AKWK, data yang dicopet, setelah dicopet kok selisihnya 73.000. Di TMS yang tertinggi itu satu karena kematian, pemilih meninggal, yang kedua ya karena kode 10 bukan penduduk itu, yang di dalamnya ternyata hampir 100% itu datanya data pemetaan TPS yang sama. Bukan data ganda ya Pak? Bukan, ganda ada sendiri Pak. Sementara Anwar Ansori yang juga berkewajiban dalam masa perpanjangan pendaftaran sesuai PKPU dalam hal perbaikan maupun perubahan komposisi partai pengusung pasangan yang sudah mendaftar, masih memiliki peluang mengubah dukungan untuk mengusung calon lain andaikan itu dilakukan menurutnya masih ada dan terbuka. Ketika semuanya sudah ngusung satu, itu formasinya rubah boleh, ya kan? Yang nggak boleh itu di masa ketika tanggal 4 daftar, maka 5, 6 ini tidak boleh mundur. Oh ya. Ya kan, tidak boleh mundurnya di situ. Karena hanya ada satu, maka regulasi mengatur, ya kan, untuk diperpanjang. Nah, inilah upaya di regulasi itu agar tidak terjadi satu pasangan calon. Maka di situ boleh berubah formasinya. Artinya KPU itu sendiri berharap tidak hanya satu pasangan kayak gitu. Iya, regulasi jelas. Itu makanya diperpanjang kan begitu. Maka perpanjangan ini hari pertama dan nanti berakhir di tanggal 13 jam 24.00. Jadi masih ada peluang bahwa itu misalnya calon tunggal itu bisa menjadi 2 calon dan lain sebagainya gitu ya. Bisa tergantung tinggal persyaratan koalisinya yang kemarin itu ada enggak parpol yang kemudian mengusung pasangan calon yang lain ya kan di masa perpanjangan ini. Kalau nggak ada, berarti ya tetap nanti akan kita tetapkan dengan pemilihan satu pasangan calon. Tapi kalau di masa 3 hari ini ada, ya kita terima senyapang. Itu memenuhi syarat ya. Kalau nanti ternyata strateginya sama, artinya tetap pada posisi itu berarti akan muncul bersama kotak kosong begitu. Iya, jadi begini. Setelah sampai masa akhir, ya kan, tanggal 13 jam 24.00, nggak ada yang daftar ini. Itu artinya apa? Kami lanjutkan untuk tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan, verifikasi syarat calon, begitu. Nah, kemudian di tanggal 23 kita lakukan pertama, ya, kita lakukan 2 hal. Pertama adalah menetapkan pasangan calon, kita tetapkan dulu. Kemudian yang kedua kita menetapkan pemilihan dengan satu pasangan calon. Nah, maka ketika di perpanjangan ini ada yang daftar sehingga bisa lebih dari satu, maka nanti di 23 September itu kita hanya menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat. Itu ya, bedanya itu ya. Jadi kalau hanya ada satu, maka kita tetapkan pasangan calon. Selanjutnya, daftar pemilih segera diumumkan ke masyarakat luas melalui sejumlah media, termasuk dipasang di semua balai desa agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat. 16 partai politik, Bawaslu Kabupaten Kediri, instansi terkait, terus Prampo Limas, terus Dukcapil, sekaligus PPK, Divisi Data Sipil Pemilih. Alhamdulillah telah menetapkan daftar pemilih sementara dengan jumlah sebagai berikut: jumlah kecamatan 26, jumlah desa kelurahan 344, jumlah TPS 3.311, jumlah pemilih laki-laki 619.425, jumlah pemilih perempuan 615.449,493, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 1.234.918 pemilih. Selanjutnya daftar pemilih nanti akan segera kita umumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat untuk update-nya agar lebih mutakhir.
demikian. Ada koreksi dari Bawaslu terkait 5 kecamatan yang dicurigai bermasalah gimana? Bawaslu tadi memberikan masukan terkait 5 kecamatan yang perpindahan pemilihnya relatif lebih tinggi. Nah, betul, kita itu juga hasil koordinasi dengan Bawaslu. Ada 5 kecamatan, Madiluwe, Tarokan, Kandangan, Banyakan, dan Pare, karena jumlah TPS-nya besar-besar di sana, ada satu desa jumlah TPS-nya besar, sehingga perpindahan pemilih tersebut agak tinggi. Hal ini semata-mata tugas KPU untuk mendekatkan pemilih ke TPS lebih dekat, memudahkan akses pemilih kepada TPS. Seperti itu. Itu dibagi sudah standar prokes ya, protokol kesehatan akibat pergeseran itu. Oh pasti. Jadi kami membatasi maksimal 500 pemilih dalam satu TPS dengan mewajibkan protokol kesehatan. Bahkan rata-rata 430-an dalam satu kabupaten. Kapan rencana DPT dipublikasikan, Pak? Pindah pemilih rata-rata sekitar 2000 sampai, jadi 2000 masuk, 2000 keluar. Jadi ada 4.000 lah perputarannya dalam satu kecamatan rata-rata. Pengumuman DPT yang ditetapkan dipublikasikan ke khalayak umum kapan? Hari ini juga KPU berkewajiban karena belum ada pasangan calon ya. Jadi regulasinya pasangan calon nanti baru ada tanggal 26. Nah, sehingga kita mengundang partai politik. Hari ini partai politik akan mendapatkan berita acara penetapan sekaligus by name daftar pemilih sementara. Agenda selanjutnya daftar pemilih sementara akan diumumkan mulai tanggal 18 sampai tanggal 28 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat 18 sampai 28 September 2020 di kantor desa dan tempat strategis lainnya, atau juga bisa mengakses ke lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Terkait dengan ini masa pemilih yang masa perpanjangan TPS gimana? Oh ya, terima kasih. Mungkin di forum ini kami juga mengimbau warga Kabupaten Kediri yang punya pilih, silakan dipantau, silakan dicermati. Bagi yang belum masuk ke dalam DPS, silakan langsung menghubungi petugas kami di BPS. Kami membuat posko layanan mulai hari ini bisa, tapi perbaikannya lebih efektifnya tanggal 18 sampai tanggal 28. Silahkan memberikan tanggapan, silahkan memberikan masukan. Tidak hanya belum terdaftar, tapi melaporkan keluarganya yang sudah TMS, sudah meninggal atau sudah pindah keluar dari Kediri yang tidak memenuhi syarat. Silahkan menghubungi PPS di tingkat desa atau ke kecamatan atau ke KPU Kabupaten Kediri. Tim Liputan Silakan. GPN Indonesia Kediri, Jawa Timur melaporkan.